Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya dan Aziz Sulaiman dari BUMDes Cipayung Girang. Di sini akan mengunjungi salah satu binaan usaha unit BUMDes di Desa Cipayung Girang dan termasuk ketahanan pangan yang ada di Desa Cipayung Girang. Selamat datang dan selamat menyaksikan apa saja yang ada di dalam, dan juga nanti kita akan melihat di dalamnya untuk proses cara pembuatan melon mini dan juga proses tahapan-tahapan yang akan diberikan oleh salah satu pemilik yang ada di depan. Yuk, ikut sama-sama. Oke, selamat datang. Tadi kita sudah di depan itu halamannya dan juga kemudian gerbang penyambutan UMKM dari budidaya Golden Mini atau Melon Mini. Di mana di sini saya akan mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam bagaimana caranya pembuatan atau bagaimana cara menyatukannya air dengan nutrisi untuk disalurkan kepada pembudayaan Golden Mini tersebut. Yang pertama, di sini sudah ada 3 toren. Toren ini adalah 3 nutrisi yang sudah disiapkan oleh pembudidaya dari melon Golden Mini ini. Dan di sana adalah cara yang pertama. Di sini kita sudah masuk di namanya adalah pekatan AB Mix, dan di sini sudah ada 2 toren, pekatan AB Mix A dan pekatan AB Mix D. Nah, di sini pekatan atau pupuknya dibuat sedemikian rupa menjadi cair dan diambil per hitungannya adalah 1 liter, dan 1 liter ini dimasukkanlah ke dalam toren nutrisi ini untuk disalurkan ke 3 tempat yang ada di sana, karena ada 3 toren ini untuk budidaya Golden Mini untuk dimasukkan ke dalam. Dan cara mengatur kebutuhan dari nutrisi yang didapatkan adalah menggunakan alat ini. Setiap petani sudah tahu ini alatnya apa, dan tinggal petani mengukur kebutuhan dan juga sirkulasi yang dibutuhkan dari setiap kotak yang dibutuhkan di dalam sana. Untuk melihat di dalam bagaimana struktur yang pembuatan atau pembudidaya Golden Mini ini, kita lihat ke dalam. Oke, tadi kita sudah lihat bagaimana caranya pemasukan nutrisi yang disalurkan ke dalam si budidaya Golden Mini atau melon mini ini. Dan tahapan selanjutnya adalah lihat ke bawah. Di sini kita masuk untuk penyaringan, di mana penyaringan nutrisi ini akan dimasukkan ke bak kontrol. Di mana bak kontrolnya? Saliran ini akan dimasukkan ke bak kontrolnya, ada di sini. Nah, ini bak kontrol akan menyalurkan ke tempat budidaya melon atau Golden Mini ini dengan menggunakan ada sebuah alat yang dinamakan, ini dia kuncinya. Menggunakan alat ini tanpa harus yang dinamakan mengalirkan listrik. Jadi walaupun mati lampu, walaupun tidak ada yang namanya sumber daya listrik, ini kan namanya adalah kanustar. Alatnya seperti ini, kanustar. Nah, jika dia penggunaan alat kanustar ini, kalau misalkan airnya tidak stabil, maka dia tidak akan berdiri. Tapi kalau misalkan dia stabil, dia akan berdiri secara tegak, bahwa ini menunjukkan bahwa kanustar ini mengalir dengan tepat. Nah, setiap penggunaan kanustar ini, satu kanustar, bisa dilihat di sini, seharusnya ini 8 meter. Tapi ini kita dipotong menjadi 2 meter, dengan diameter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tempat ini bisa menampung 8 pohon. Nah, kita sedang membudidayakan bagaimana caranya setiap sirkulasi per bulan itu ada. Bulan pertama, panen. Bulan kedua, ada juga yang panen juga selanjutnya. Bulan ketiga juga panen. Setelah itu, kita sirkulasi dari pertama lagi. Untuk apa? Mempertahankan dari konsumen yang ada di masyarakat di Desa Cipayung Girang, dan juga UMKM yang dibutuhkan dari petani milenial. Salah satunya adalah ini dia, pembudidaya melon mini. Iya, tadi sudah kita mengetahui bagaimana tahapan-tahapan cara pembuatan dari pembudidaya melon mini atau Golden Melon Mini. Ini adalah hasil bentuk dari buah yang dihasilkan. Lihat, tangan saya pun bisa merangkulnya. Ya. Bagaimana caranya ciri-ciri untuk ini bisa matang atau ini belum matang? Nah, kita bisa lihat di sini ada daun atau yang disebut dengan bunga, bisa disebut dengan daun yang sudah kering. Ini adalah tanda, salah satu tanda untuk
bagaimana caranya mengetahui buah melon ini bisa dipetik atau diambil buahnya. Ya, nanti kita lihat hasil dari rasanya itu seperti apa dari melon ini. Ya, kita lihat untuk cara dibukanya dan juga cara dipetiknya seperti apa. Untuk selanjutnya jangan kemana-mana, tetap di BUMDes, maju bersama Desa Cipayung Girang. Teman-teman, ini saya sudah masuk ke sesi di mana caranya ini yang paling saya tunggu-tunggu. Di mana rasa bagaimana sih dari pembudidaya Golden Mini ini untuk dicek dari segi rasa. Ceknya itu bukan hanya sebatas dari lidah atau bukan hanya sebatas dari dimasukkan ke dalam mulut, bukan. Tapi di sini ada alatnya. Nah, alatnya ini diukur dari kadar kemanisan atau standar yang ada di masyarakat, di pasaran, dan juga di sini adalah ada alatnya namanya ATC, ya. Di dalam ATC ini nanti dilihat di dalam kamera, dimasukkan dipotong buahnya terlebih dahulu. Kita cek ya, kita coba. Nah, dari buah ini kita potong sedikit saja. Masukkan dan kita lihat. Dilihatnya ini adalah, nah, di sini dia masuk di angka 14-15. Artinya adalah untuk mengukur ini bisa menentukan kadar kemanisan yang ada. Nah, boleh dilihat di dalam kamera. Oke, siap. Kenapa ini disebut dengan yang namanya pembudidaya Golden Mini? Perhatikan baik-baik. Ini hasil dari buah yang tadi kita lihat di dalam kotak itu, dan kemudian perbandingannya adalah, nah, ini biasanya ini tuh udah super paling besar dari pembudidaya Golden Mini tersebut. Dan ini yang seharusnya kita ambil itu seukuran yang kecil ini, karena untuk sekali makan. Karena di Indonesia masih banyak yang namanya belum mengetahui Golden Mini ini kenapa sih kecil? Karena kebanyakan orang untuk memakan buah itu sekali habis. Nah, ini adalah yang paling besar, ukurannya 1,3 kilo 300 gram. Oke, kita coba bagaimana rasanya dan juga kita icipi. Betul atau tidak rasanya itu manis? Jangan ngiler ya yang teman-teman yang melihat dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari ekspresi juga tidak bisa melihat atau tidak bisa dibohong. Ini rasanya teksturnya agak sedikit crunchy. Tapi kalau kata pembudidayanya, kalau misalkan masih muda itu crunchy-nya kerasa banget. Tapi ketika ini sudah matang, ketika dicoba lagi, ini dicoba lagi. Ya, teman-teman ya. Rasa manis yang didapatkan dari buah ini luar biasa. Semoga yang membudidayakan ini teman-teman anak-anak muda milenial bisa tergerak supaya banyak sekali di masyarakat kita yang bisa membudidayakan dari Golden Mini ini. Walaupun di Desa Cipayung Girang seharusnya datarannya itu tidak cocok untuk membudidayakan melon ini, tapi salah satu UMKM kami atau yang bekerja sama dengan BUMDes Cipayung Girang Maju Bersama sekaligus juga dengan Desa Cipayung Girang berhasil membudidayakan dari melon mini atau golden melon. Harganya bisa dilihat, saya sudah searching di beberapa toko, harganya itu di atas hampir 50.000 ke atas. Tapi di sini insya Allah murah meriah, dan juga kami akan berusaha selaku anak muda akan membudidayakan lebih banyak lagi petani milenial, terutama di Golden Mini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.